selanjutnya, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang Indonesia kerjasama dengan negara kawasan selatan dan juga negara kawasan utara. Sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya akan menjelaskan materi tentang Indonesia dan kerjasama antara kawasan selatan dan juga kawasan utara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengertian kawasan selatan dan juga kawasan utara, dan juga siapa saja negara-negara yang terlibat di dalamnya. Baik, pada kawasan selatan, yang dimaksud dengan kawasan selatan itu negara yang masih berkembang ataupun belum masih maju, yang dimana sumber dayanya melimpah namun teknologinya sangat minim, dan negara-negara kawasan selatan tersebut yang termasuk dalamnya yaitu salah satunya Asia, negara Asia, Afrika dan juga Amerika Latin. Dan kedua, negara kawasan utara yaitu negara yang maju namun sumber dayanya minim, teknologi pun sangat maju pesat. Nah, kerjasama antara kawasan utara dan juga kawasan selatan dimulai dari pertemuan negara produsen dan juga negara konsumen, yang dimana pertemuan ini diadakan di Prancis pada tanggal 7 April 1975. Nah, diadakannya tersebut juga dipengaruhi sebab pertemuan tersebut menghasilkan suatu kerjasama antar internasional. Disinilah mana negara-negara kawasan selatan dan juga kawasan utara bersatu dan melakukan suatu tindakan hubungan kerjasama internasional. Dan juga pertemuan yang diadakan oleh Prancis ini pada tanggal 7 April 1975 diprakarsai oleh Amerika Serikat. Demikian juga begitulah pengertian dari kawasan selatan dan juga kawasan utara. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kita, Mr. Mawati Lasih. Saya akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya, yaitu tujuan diadakannya kerjasama utara selatan di Indonesia. Ada beberapa tujuannya, yaitu satu, mengharmonisasikan hubungan antara negara-negara Indonesia atau kawasan utara dengan negara-negara berkembang kawasan selatan. Yang kedua, mengikut sertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia untuk merealisasikannya. Negara berkembang turut aktif dalam pengembalian keputusan di forum-forum internasional seperti Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya, yaitu tujuan diadakannya kerjasama utara selatan. Yaitu ada beberapa tujuannya. Yang pertama, mengharmonisasikan hubungan antara negara-negara Indonesia kawasan utara dengan negara-negara berkembang kawasan selatan. Yang kedua, mengikutsertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia untuk merealisasikannya. Negara berkembang turut aktif dalam pengembalian keputusan di forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, membagi keuntungan secara adil dari diadakannya perdagangan internasional. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya, yaitu dalam perjalanannya hubungan kerjasama utara-utara selatan ini berjalan secara tidak seimbang, yaitu pihak negara-negara industri berada dalam posisi mendominasi negara-negara berkembang. Seperti yang kita ketahui, ciri-ciri negara berkembang antara lain
mengandalkan ekspor produk primer atau dengan digenyakan mentah, dan tingginya angka pengangguran. Dampak ketidakseimbangan ini terlihat dari negara-negara berkembang terhadap negara industri. Di sisi lain, negara-negara kawasan utara cenderung memaksakan pola penggunaannya terhadap negara-negara kawasan selatan. Kawasan utara terhadap negara-negara kawasan selatan sering bersifat eksploitif, seringkali kerjasama yang dilakukan lebih yang terjadi dalam bidang bersifat eksploitatif, yaitu dengan upaya yang minim serta jam kerja yang tinggi. Melanjutkan materi kami yaitu di bidang moneter, keberadaan Bank Dunia atau World Bank dan International Money Fund atau IMF. Kedua lembaga ini pada awalnya dirancang sebagai lembaga keuangan untuk malah digunakan oleh negara-negara utara untuk memaksakan model pembangunan yang menguntungkan mereka sendiri. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya program penyesuaian struktural atau Structural Adjustment Program atau SAP yang memaksa negara-negara yang memperoleh bantuan utang yang lebih untuk pasar dalam negeri mereka, menekankan kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk-produk ekspor serta merugikan subsidi pemerintah di sektor publik. Program ini telah menciptakan kemiskinan di Afrika dan Amerika Latin. Baik, sekianlah dari hasil presentasi kelompok